Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah hukum penanaman modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu pengertian hukum penanaman modal. Oke, langsung saja. Hukum penanaman modal atau disebut ya di beberapa literatur hukum investasi. Ya, hal itu merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengertian hukum penanaman modal akan memberikan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep penanaman modal di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa hukum investasi merupakan norma-norma hukum berkenaan dengan investasi, syarat-syarat, perlindungan hukum, dan yang terpenting agar pelaksanaan investasi dapat mensejahterakan rakyat. Objek hukum investasi meliputi objek material berupa bahan yang dijadikan sasaran dalam pengkajiannya, dan objek formal berupa sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Objek formal hukum investasi adalah mengatur yang pertama, hubungan antara investor dengan negara penerima modal. Ya. Yang kedua, bidang-bidang yang terbuka untuk investasi. Ya. Dan ketiga, prosedur dan syarat-syarat melakukan investasi di suatu negara. Baik, kita lanjutkan. Asas hukum internasional merupakan asas di dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal. Apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pencabutan hak milik secara menyeluruh, maka penyelesaiannya harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional. Di dalam Agreement on Trade-Related Investment Measures, yaitu TRIMS, telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas non-diskriminasi. Asas ini maksudnya adalah hukum investasi itu sendiri bersifat tidak mengenal batas negara, ya, state borderless. Kegiatan penanaman modal memiliki subjek berupa perseorangan, negara, dan badan usaha. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan
penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pengertian modal menurut Undang-Undang Penanaman Modal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal asing dan modal dalam negeri. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebelum diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal, ditemukan dua ketentuan mengenai penanaman modal di Indonesia, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, ya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, ya, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, ya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penanaman modal adalah seperangkat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam melakukan kegiatan investasi berupa uang dan bukan uang di wilayah Republik Indonesia. Baik, ya, saya kira untuk materinya cukup hari ini. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan, ya, melalui diskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.